Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini tepat pada tanggal 27 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan pula pada tanggal 10 April 2021 Masehi. Hari ini ya, di pagi hari yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita ya, akan kita mulai untuk kajian bersama Al-Ustadz Ian Sofian hafizahullah ta'ala ya. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan fasahhil umurana ya arhamar rahimin. Hadirin yang kami hormati, yang menyaksikan kajian ini, terutama anak-anak kami, siswa-siswi sekolah Al-Hilal, baik yang SD ataupun yang TK atau yang SMP yang menyaksikan, yang Pak Ustadz hormati ya, yang Ustadz sayangi, dan juga teman-teman guru ataupun teman-teman yang juga menyaksikan kajian ini yang Ustadz hormati. Puji dan syukur kita utamakan untuk kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi Pak Rizky, Ustaz Rizky, teman Bapak ini ya, teman Ustaz yang disampaikan bahwa pada hari ini kita akan mengadakan kajian untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan suatu bulan yang banyak keutamaannya. Sebentar lagi akan datang. Maka guru-guru kita memberikan gambaran kepada kita, seandainya ada seseorang yang akan datang kepada kita, orang itu adalah tamu, itu adalah orang yang kita senangi. Tentu kita akan mempersiapkan untuk menjamunya, makanannya, minumannya, tempatnya, dan yang lainnya, agar yang datang itu senang serta betah terhadap kita ya. Nah, begitu pula kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, sesuatu yang istimewa. Maka kira-kira apa yang kita siapkan? Dan tentunya persiapan ini harus dari sekarang, karena kita sekarang berada di tanggal
27 bulan Sya'ban, berarti tinggal sekitar 3 hari lagi ya, kita akan mulai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. 3 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Kemudian yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa. Doa, apa itu doa itu? Meminta. Meminta apa kira-kira yuk? Meminta uang atau meminta apa? Meminta agar kita sampai kepada bulan Ramadan. Maka di antara salah satu doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Atau salah satu doa yang kita bacakan juga, salah satunya dari Yahya bin Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya, kita berdoa itu ya. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan, dan Ramadan antarkanlah kepadaku, dan terimalah nanti amalan-amalan ibadahku yang dikerjakan di bulan Ramadan. Itu salah satu doanya. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu, ya kan, sekarang kita masih sehat, saudara kita masih sehat, teman-teman kita masih sehat, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui, terkadang ada seseorang sekarang sehat bersama kita, tahu-tahu beberapa hari kemudian ada yang tidak bersama kita, imma sakit atau bahkan meninggal. Kita di bulan ini aja, teman-teman kita, berapa banyak yang sudah meninggalkan meninggalkan kita, artinya meninggal. Maka semuanya yang meninggal, teman-teman kita doakan agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita kaum muslimin, ini bukan ya kaum muslimin, kita ajarkan saudara kita agar berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Orang yang berdoa ini berarti sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Imma berpuasa, membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan yang lain sebagainya di antara ibadah. Maka seandainya orang yang sudah berdoa, ya itu kan usaha, berniat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian berdoa, ya Allah, sampaikanlah, berilah usia kami kepada bulan Ramadan agar kami dapat melaksanakan ibadah. Berdoa, Allahumma salimna Ramadan. Berarti dia bersungguh-sungguh, bahkan usaha juga mempersiapkan badan agar terhindar dari penyakit, agar sehat. Ini suatu usaha. Tapi qadarullah, seandainya ditakdirkan orang tersebut meninggal, ada yang meninggal mati ya, maka dia akan memperoleh pahala ibadah di bulan Ramadan walaupun dia meninggal seumpamanya sebelum Ramadan. Kenapa? Karena sudah ada niat dia dan berdoa kepada Allah dengan kesungguhan serta berusaha ingin sampai kepada bulan Ramadan. Tapi seandainya Allah takdirkan meninggal, dia akan mendapatkan peroleh ibadah di bulan Ramadan. Bisa jadi dia mendapatkan pahala puasa, pahala sholat tarawih, pahala membaca Al-Quran, padahal dia tidak melaksanakan karena meninggal. Kenapa? Karena dengan niatnya. Maka kita jangan lupa niat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salaf dan para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah berdoa apa? Agar minta kekayaan, agar gajinya gede atau apa nih, agar minta makanan banyak? Bukan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah menyampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Itu 6 bulan para sahabat, orang-orang soleh, salaf ulama-ulama kita. Nah kita nih udah berdoa belum nih? Ayo yang belum, kita berdoa Allahumma
balighna Ramadan. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan agar kami dapat melaksanakan ibadah, meraih pahala-pahalanya. Terimalah kami ibadah-ibadah kami bulan Ramadan dan ibadah kami sekarang. Kita berdoa dari sekarang ya, agar Allah mencatatnya sudah mendapatkan di pahala niat. Ya kan, innamal amalu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Niat baik dicatat suatu kebaikan. Yang pertama ini berdoa ya. Awas, udah berdoa kita ya. Ya Allah, sampaikanlah kami semuanya kepada bulan Ramadan. Terimalah ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus berilmu. Nah, berilmu nih yang berkaitan dengan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan serta amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita harus berilmu, mengetahui. Jadi sebelum kita berpuasa kita harus mempunyai ilmunya. Nah, Bapak akan sedikit ya akan memberikan biar pembekalan bagi kalian. Pertama akan Bapak bahas dulu tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Banyak keutamaan bulan Ramadan ya. Yang pertama, bulan Ramadan di dalam hadis Imam Nasa'i ini diriwayatkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, atakum syahrun mubarak, atakum syahrun Ramadan, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun mubarak, yang mana Ramadan ini merupakan bulan keberkahan, kebaikan. Syahrun mubarak, bulan keberkahan. Apa arti keberkahan itu? Kata para ulama nih, keberkahan itu yang disebut barokah, bulan berkah, bulan kebaikan. Apa barokah itu? Berkah itu adalah subutu kasrati khair, ketetapan kebaikan yang banyak, banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Syahrun mubarak, banyaknya kebaikan di bulan Ramadan yang tetap. Makanya disebut syahrun mubarak, banyak kebaikan. Itu yang pertama, bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak. Ini keutamaan Ramadan, bulan Ramadan. Yang pertama syahrun mubarak. Yang kedua, ini Bapak bacakan dari hadis, faradallahu alaikum siyamahu. Allah Ta'ala mewajibkan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Yang mana di bulan-bulan yang lain tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa itu di bulan Ramadan. Ini hukum asal. Nanti ada ya hukum kayak puasa yang wajib selain Ramadan, puasa kifarat, nadar yang wajib. Namun yang asalnya yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Puasa ini yang wajib. Kemudian kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa di bulan Ramadan ini dibukakan pintu surga. Di hadis yang lain, tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu langit. Apa artinya? Kata para ulama, ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dibukanya pintu langit di bulan Ramadan, artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka amal ibadahnya itu akan mudah sampai kepada Allah dan mudah diterima. Itu artinya pintu langit dibuka, amalan itu akan mudah sampai kepada Allah dan mudah untuk diterima. Begitu juga kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Nah, ini juga sama. Berarti di bulan Ramadan itu amalan-amalan kita memudahkan untuk seseorang masuk ke dalam surga, tentunya setelah mati. Nggak ada sekarang yang hidup masuk surga nih. Nanti setelah mati orang yang berpuasa itu akan mudah untuk masuk ke dalam surga di bulan Ramadan itu. Dia banyak beribadah di bulan Ramadan, berpuasa dan yang lainnya, maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Nah, maka kita masa nggak tertarik ini untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Kemudian, apalagi nih keempat ya, bahwa di bulan Ramadan waktu gelaku abwabul jahim, abwabun nar ya. Di bulan Ramadan itu
pintu neraka ditutup. Ditutup. Berarti seseorang ini ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, beribadah banyak, puasa dan yang lainnya, maka dia akan terhindar daripada api neraka. Maka nanti ada keutamaan berpuasa ya. Siapa yang berpuasa? Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu sab'ina kharifan minan nar au kama qala. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, karena Allah puasanya ikhlas tadi ya Pak Rizky, bukan puasa biar saya kurus. Ada yang gemuk nih, biar kurus saya berpuasa nih. Itu bukan karena Allah, bukan. Atau saya berpuasa kenapa? Biar awet duit, ngirit. Itu bukan karena Allah, tapi berpuasa karena Allah, mengharap ridho Allah. Sehari orang yang berpuasa karena Allah akan jauhkan dia daripada api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Bukan orang yang berpuasa. Jadi orang yang di bulan Ramadan berpuasa 30 hari atau 29, Allah akan bebaskan dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan pun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada alfu syahrin, 1000 bulan. Ya. Jadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun ya, 83 tahun. Jadi satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun atau 1000 bulan. Apa artinya? Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar, di mana ada seseorang beribadah, misalnya sholat tarawih, pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala orang tersebut bisa mencapai pahala 83 tahun sholat tarawih. Besar banget ya. Padahal sholat tarawih itu dilaksanakan paling berapa menit Pak Rizky? Ya kurang lebih 1 jam lah. 1 jam itu yang lama ya. Kalau kita kan kalau 1 jam biasanya suka batuk-batuk ngomong gitu. Kelamaan katanya. Paling sekitar 30 menit atau 40 menit. Ya 40 menit itu yang sejam itu udah bagus itu ya. Tapi jarang kayaknya. Yang kebanyakan itu 30 menit atau 40 menit. Nah, itu siapa yang sholat malam, sholat tarawih pas Lailatul Qadar, itu sama dengan 80 tahun dia melaksanakan pahalanya, 83 tahun. Yang membaca Al-Quran sama, pahalanya besar. Pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan dia sebanding atau bisa lebih dengan membaca 83 tahun atau 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Makanya nanti nih kita semuanya anak-anak yang soleh nih, ketika Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu adanya di 1 bulan Ramadan, keduanya di tanggal ganjil. Tanggal ganjil di 10 terakhir. Nah, Bapak ulang ini. Di bulan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, 10 terakhir malam ganjil. Malam apa? Tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, 29 ya. Berarti ada 5 hari nih. Coba 5 hari ini usahakan kita pada malamnya ini setelah Isya banyak beribadah. Boleh kita bergadang, tidak tidur, tapi ngapain? Nonton bola? Jangan nonton bola atau nonton acara televisi, jangan. Ketika malam itu kita beribadah. Apa beribadahnya? Sholat tarawih tadi bisa dilanjutkan dengan sholat malam, sholat tahajud boleh. Cuma tidak boleh sholat witir dua kali. Membaca Al-Quran boleh, apalagi berzikir, berdoa. Di kapan itu tadi? Ketika tanggal 21
23, 25, 27, 29, karena itu adalah malam yang ada Lailatul Qadar. Malam apa nggak tahu. Yang penting di malam witir ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Maka di malam-malam itu ayo kita hidupkan malam itu, bergadang tapi untuk beribadah. Jangan nonton bola, nonton apa lagi, sinetron, Upin Ipin, Soko Jaro. Jangan ya, nonton kajian boleh. Kajian misalnya ada kajian nih, kajian siapa, kajian apa aja, ustadz kita nih, Ustadz Firanda, Ustadz Bado dan yang lain sebagainya, boleh kita nonton. Atau guru-guru Al-Hilal kan ada videonya tuh, kita setel boleh ya. Membaca Al-Quran misalnya, biasa kan jenuh ya Pak Riki, membaca Al-Quran aduh jenuh nih, ganti sering dengan yang lain, sholat atau dengan membaca buku boleh gitu. Yang penting di malam itu perbanyak beribadah, bersedekah. Itu di Lailatul Qadar ya. Itu di antara keutamaan Ramadan, syahrul Ramadan. Kemudian ada lagi keutamaan berpuasa. Tadi kan keutamaan bulan Ramadannya tuh. Sekarang apa keutamaan berpuasa, seseorang berpuasa? Tadi udah Ustaz singgung sebagian, bahwa orang yang berpuasa akan Allah jauhkan dari api neraka. Kedua, diantaranya keutamaan orang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini riwayat Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, Allah akan hapus dosanya yang telah lalu. Kita nih banyak dosa nih. Bapak banyak dosa, suka ngomelin kalian dulu ya. Atau kadang lagi online ya, kadang Bapak suka ngomelin, belum pada siap nih. Nah, Bapak berpuasa, insya Allah dosa Bapak akan dihapus. Kalian juga nih, bacanya yang gak benar suka nyeselin. Ketika berpuasa akan diampuni. Maka kita berpuasa agar dosa-dosa kita yang lalu Allah ampuni. Itu yang kedua. Kemudian disebutkan lagi bahwa di dalam hadis qudsi kata Rasulullah, setiap amalan Bani Adam bagi dia kecuali puasa. Puasa aku yang akan membalasnya. Puasa aku yang akan membalasnya. Puasa ibadah ini Allah lipat gandakan. Minimal kan kalau kita beribadah itu pahalanya itu 10 ya, 10. Kan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Qur'an, ini kebaikan. Membaca Al-Quran, sholat dan yang lainnya, sedekah, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kebaikan. Ada apa 700 kebaikan. Tetapi pahala puasa ini bisa lebih daripada amalan yang lain. Ya, bisa lebih dari amalan yang lain. Bi ghairi hisab. Orang yang bersabar, ya, yang bersabar ini Allah akan berikan pahala bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Dan orang yang berpuasa ini dia adalah orang yang bersabar dalam 3 keadaan. Kan sabar ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, sabar dalam musibah. Ini orang yang berpuasa ini semuanya ada. Ketaatan, taat dalam berpuasa. Menahan maksiat, tidak makan, tidak minum, menahan matanya, menahan telinganya, menahan mulutnya. Ini kan bersabar juga. Menahan musibah, aduh lapar, haus kan, enggak boleh. Itu sama dengan musibah. Maka 3-tiganya ini orang berpuasa melaksanakan kesabaran, maka pahalanya besar. Sangat-sangat besar, pahalanya bisa berlipat ganda. Kemudian kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada di antaranya 2 kegembiraan. Ada 2 kegembiraan, atau ini disebutkan hadisnya Nabi. 2 kegembiraan
orang yang berpuasa. Apa kegembiraan yang dua itu? Yang pertama, indal iftar, ketika berbuka. Orang yang berpuasa, dia tidak makan, ya kan? Tidak makan dari subuh terbit fajar sampai maghrib terbenam matahari. Dia menahan. Begitu datang azan maghrib, dia sangat bergembira. Dia sangat bergembira karena akan berbuka. Kemudian dia ada makanan. Apa makanannya? Kurma, apalagi kolak dan yang lainnya. Dia makan, ini Allah berikan kegembiraan. Kegembiraan dia bukan karena ada makanan yang banyak, bukan karena ada makanan yang bermacam-macam, minuman bermacam-macam, tidak. Tetapi ini Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Ada seseorang yang tidak berpuasa, ia tidak berpuasa. Kemudian datang azan maghrib, makanannya banyak, dia makan. Wallahi orang itu tidak bergembira walaupun makanannya banyak. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa, walaupun makanan banyak. Yang memberikan kesenangan kita bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan bagi orang yang berpuasa. Walaupun bukannya dengan ayam goreng ya kan, dengan sate umpamanya, tetap bergembira. Kadang kita berbuka dengan kolak, dengan gorengan, kurma, bergembira kita. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kegembiraan orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana Pak Rizky? Di akhirat ya, di surga. Orang yang berpuasa akan berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang masuk surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi, mereka melihat kepada bulan purnama dengan mata, ya, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Itu dha sama dha, ya. Maknanya tuh, wujuhu yawma idin nadhira. Wajah-wajah penduduk surga. Nah, ya, orang yang masuk ke dalam surga, ya, kita semuanya insya Allah ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kita semuanya yang hadir ini, kita semua insya Allah masukkan ke dalam surga. Kita berdoa. Wajah-wajah penduduk surga di surga nanti, mereka berseri-seri, putih bersih, nggak ada yang hitam, nggak ada yang jelek, semuanya ganteng-ganteng. Ini nih semuanya yang hadir ganteng-ganteng, ya, cerah-cerah, ceria, nggak kusem, nggak serem, nggak cemberut, berseri-seri senang. Wujuhu yawma idin nadhira, berseri-seri senang ganteng. Ila rabbiha nadhira, pakai do. Ini nanti pelajaran apa tuh? Makhraj, ya, antara lo sama do tuh. Ila rabbiha nadhira, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya mereka melihat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, yang paling nikmat di surga itu apa, yo? Kan kalau kita di dunia ditanya apa yang paling nikmat? Makan, minum, tidur, main, olahraga, atau main game. Apa yang paling nikmat? Macam-macam orang berbeda. Oh, makanan yang paling enak. Makanan apa? Apa, chicken ya? Onde-onde kayak apa? Makanan atau minuman. Di dunia, di akhirat, di surga apa yang paling enak? Di surga itu ada semuanya. Makanan, minuman, apa yang kita inginkan ada. Ada daging burung ada, ikan ada, sate ada, apalagi ya, onde-onde ada, semuanya ada, minuman ada, susu ada. Tapi apa yang paling nikmat kira-kira? Yang paling nikmat di surga itu, yang paling nikmat di surga adalah melihat wajah Allah. Ketika seseorang melihat wajah Allah, mereka paling nikmat. Sehingga disebutkan di dalam tafsir Kalimur Rahman itu, Syekh Sa'di, ketika penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala,
nasu ma fiha minan ni'am. Mereka melupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ketika melihat Allah, mereka melupakan goreng ayam, melupakan istri-istrinya, melupakan rumahnya yang bagus, melupakan kendaraannya, melupakan minumannya, lupa semuanya. Kenapa? Karena ketika melihat Allah mereka merasa senang, lupa semuanya kenikmatan. Ini di antara kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa ini nanti akan berjumpa dengan Allah. Ini kenikmatan, nikmat yang paling besar ya. Makanya itu kenikmatan orang yang berpuasa. Kemudian itu di antara keutamaan Ramadan dan puasa. Masih banyak sebenarnya, tapi nanti sebagian ya. Kemudian apa arti puasa? Ya kan? Tadi kan Bapak sengaja berikan dulu keutamaan dulu biar kalian tertarik. Sekarang apa puasa itu? Puasa secara bahasa al-imsak an syai'in, menahan diri dari sesuatu. Makanya Maryam ketika dia berpuasa, apa puasanya? Berpuasa tidak berbicara. Orang tidak berbicara saum namanya. Saum. Jadi al-imsak, menahan. Tetapi yang dimaksud dengan puasa di sini apa? Puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi puasa ini apa? Dicatat ayo. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lagi-lagi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu arti puasa. Kemudian dianjurkan orang yang berpuasa adalah makan sahur. Awas makan sahur. Jadi nih kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 semuanya Bapak guru juga semuanya yang hadir. Ketika subuh, sebelum azan subuh kita makan sahur. Jangan susah dibangunin oleh Umi, oleh Abi. Ayo bangun, tak dulu. Jangan begitu. Kita bangun makan sahur karena makan sahur itu bagus. Kata Rasulullah, tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu ada keberkahan, kebaikan. Maka kita harus makan sahur. Seumpamanya aduh tapi enggak nafsu nih makannya, kadang malas makannya, minimal ada yang dimakan walaupun sedikit. Udahlah makannya sedikit nggak apa-apa, yang penting makan sahur. Apalagi kalau bisa makannya seperti dia biasa makan sahur. Minum juga ya sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh berarti ya jangan berhenti. Tapi saya belum minum cikopi, jangan. Pak guru misalnya nih udah makan, udah minum kopinya belum, ya kalau udah azan jangan karena sudah azan. Kemudian juga bagi yang berpuasa ini ketika azan maghrib berkumandang segera untuk berbuka ya, segera berbuka. Di dalam hadis senantiasa seseorang akan dalam kebaikan kalau dia bersegera untuk berbuka. Begitu azan tepat langsung dia berbuka. Nah itu ya di antara puasa. Kemudian pembatal puasa. Kan pembatal puasa sekarang ya. Pembatal puasa yang pertama adalah makan. Yang kedua minum, itu pembatal puasa. Makan, minum, kemudian jima. Ini jima bagi orang yang gede aja. Yang kecil belum ngerti lah. Tapi ya disebutkan nggak apa-apa karena ntar ada yang ini ya, makan, minum, jima, kemudian muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya orang bepergian naik
mobil, muntah, mabuk ya istilahnya, muntah itu tidak batal puasa karena tidak sengaja. Atau pusing menyebabkan apa? Muntah tidak sengaja, itu tidak batal puasa. Naik unta, naik kuda misalnya, mabuk, muntah tapi tidak sengaja, itu tidak batal puasa. Yang batal itu kalau muntah sengaja. Misalnya gimana? Apa ya? Misalnya biasanya kalau kita masukin tangan ke tenggorokan itu pingin muntah, langsung aja nih muntah, itu batal puasanya karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian yang keberapa tuh? Keempat ya, adalah haid. Haid ini berarti bagi perempuan, laki-laki tidak ada yang haid ya berarti. Laki-laki ini ada yang haid, nggak ada laki-laki, ini khusus perempuan. Ketika datang haid ya, mungkin kelas 6 sekarang itu ya, walau alam ada yang sudah haid apa belum ya, SMP ada kali ya. Kalau kelas 6 ada yang ada ataupun yang belum. Tapi ketika datang haid, darah haid, berarti dia puasanya batal. Tidak boleh melanjutkan puasa. Tidak sholat, la tusum wa la tusolli. Orang yang haid itu tidak berpuasa dan tidak sholat. Kemudian pembatal puasa yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Andai kata ada seorang yang keluar dari agama Islam, otomatis puasanya pun batal. Itulah ya pembatal puasa. Nanti ada pembatal yang lain yang ya kadang ulama berselisih ya begitu ya. Kadang ada yang berpendapat ngupil batal katanya. Tapi itu nggak benar ya. Ada pendapat begitu, tapi sebenarnya ngupil itu tidak batal ya. Kemudian yang terakhir adalah yang akan Bapak bahas tadi, arti puasa udah ya, keutamaan puasa udah, apalagi tadi pembatal udah. Sekarang adalah amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Apa saja nih amalan-amalannya? Selain berpuasa apa saja nih amalannya? Jangan anak-anak ini bingung nih. Kita kalau Ramadan puasa doang ya? Apa gitu aja? Selain puasa apa? Jangan nih. Ada amalan-amalan yang diutamakan. Ya, apa yang diutamakan? Tentu yang pertama, amalan-amalan yang diutamakan di bulan Ramadan adalah mengerjakan yang wajib, ya, yang wajib. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ya, tentunya yang seperti biasa adalah sholat wajib. Sholat wajib itu di bulan Ramadan atau di bulan biasa ini sama aja wajib, harus dikerjakan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan ini pahalanya bisa berlipat ganda pada dia. Iya, itu. Jadi ketika bulan Ramadan pahalanya bisa berlipat ganda semua amalan. Orang bersedekah di hari biasa, hari sekarang, sama di bulan Ramadan lebih besar di bulan Ramadan. Sholat, kemudian kita tambahkan sholat sunnah. Biasa kita tidak sholat sunnah, coba di bulan Ramadan deh, pahalanya besar nih sayang. Kalau kita meninggalkan ibadah, laksanakan sholat sunnah sebelum subuh, apalagi itu paling besar pahalanya tuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu lebih baik di pahala sholat sunnah 2 rakaat daripada diberi HP. Ini harganya berapa nih? 1 juta apa berapa ya? Tapi sholat sunnah 2 rakaat itu lebih besar, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Qobla zuhur, ba'da duhur, qobla asar, ba'da maghrib, qobla maghrib, ba'da isya, ayo kita laksanakan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah tarawih. Nah ini khusus ya kan, kita biasanya sholat sunnah tarawih berjamaah ada di bulan Ramadan. Maka laksanakan, ini kan adanya setahun sekali ini di bulan Ramadan. Ayo semangat. Setelah sholat isya kita ikut sholat isya. Setelah sholat isya kita kan sholat sunnah ba'da isya. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dan alhamdulillah pemerintah ini telah mengumumkan bahwa sekarang boleh ya Riki untuk sholat sunnah di masjid. Ini bagi para laki-laki nih, ar-rijal.
para lelaki ya. Maka ayo kita nih siswa kelas 1, kelas 2 yang ikhwan ya, ayo kita laksanakan sholat itu di masjid. Di mana? Di masjid, bukan di rumah. Kalau yang perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, boleh ya perempuan. Tapi yang laki-laki ikhwan nih, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, bapak nih semuanya parigi, ini insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih di rumah, di rumah, di masjid, maaf, akan melaksanakan sholat tarawih di masjid. Bapak akan sholat sunat tarawih di masjid, parigi ini, imam di ini ya parigi ya, di sekolah kita di masjid ini, berapa 10 hari ya, Pak Ian ada imam juga, di mana di Al-Furqon, di masjid yang lain. Tapi makmum juga Pak Ian kan, cuma beberapa hari. Kalian nih, ayo untuk sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid. Karena sekarang udah boleh di masjid. Kalau tahun kemarin di rumah. Biasa orang yang sholat di masjid, kemudian melaksanakan sholat di rumah ini kayak di penjara. Tersiksa kita ini kalau sholat di rumah. Tanya aja coba kalau orang-orang yang biasa sholat di masjid, begitu sholat di rumah kita terasa tersiksa, jenuh, tidak ada ada yang hilang. Alhamdulillah pada saat ini pemerintah izin Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan untuk sholat sunat tarawih di masjid. Ini suatu kenikmatan, jangan disia-siakan. Dulu waktu ini, minggu ke masjid nih, sekarang udah dibuka, jangan lupa nih kita semangat untuk ke masjid. Nah kemudian juga di bulan Ramadan, sholat, puasa Ramadan, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran. Kalian kan tiap hari nih, seminggu berapa kali diajarkan di sekolah ini membaca Al-Quran. Yang belum baca gimana Pak Diki? Apa harus membaca Iqra ya? Gak ada keutamaan baca Iqra. Membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, udah hafalan aja. Kan kalian udah punya hafalan. Surat apa tuh? Al-Balad sampai Anas kelas 1 udah hafal. Baca itu baca aja. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, Pak Yan kan saya baru Iqra 1 nih. Bacanya Iqra enggak, beda. Jadi harus membaca Al-Quran, bukan baca Iqra. Tapi kalau mau baca Iqra itu berarti murojaah pada dia. Murojaah dapat pahala juga baca Iqra, tapi berbeda. Baca Iqra dengan baca Al-Quran, pahalanya beda. Baca Al-Quran itu besar. Makanya ulama-ulama dahulu membaca Al-Quran itu sangat semangat. Kalau kita malu lah, ya kan? Kita setahun gak tamat Al-Quran. Ulama dahulu itu ada yang 7 hari tamat Al-Quran. Ini bulan biasa, bukan bulan Ramadan. Qatadah 7 hari, atau Imam Qatadah 7 hari atau 5 hari itu beliau tamat Al-Quran. Itu bulan biasa, bukan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, Imam Qatadah ini beliau 3 hari tamat Al-Quran. Tanggal 1 sampai tanggal 20 Imam Qatadah 3 hari tamat Al-Quran. Berarti 20 dibagi 3 berapa? Sekitar 7 kali. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal terakhir Imam Qatadah ini tiap hari itu ininya ditingkatkan. Tiap hari apa? Menyelesaikan baca Al-Quran. Kemudian Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'in juga, beliau membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu 2 malam tamat Al-Quran. Tamat Al-Quran dari apa? Dari surat Al-Fatihah sampai Anas, itu 2 hari selesai. Ya kan? Imam Syafi'i ini ya, ulama kita. Beliau ketika bulan Ramadan beliau mentamatkan Al-Quran 60 kali tamat. Berarti seharinya itu 2 kali. Siang hari sekali, malam hari sekali. Imam Syafi'i itu 2 kali sehari tamat Al-Quran. Itu imam-imam kita, ulama kita. Tuh kalau kita nyampe enggak ya? Kayaknya enggak nyampe Pak Riki. Kita sehari 1 juz aja kayaknya udah merasa berat. Tapi kita berdoa, ayo kita mulai
Ramadan ini untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang mampu baca 5 juz, baca 5 juz. Yang mampu semuanya, bagus semuanya tuh. Masalah ada nggak ya kira-kira hari ini yang sehari tamat dari Al-Fatihah sampai Anas? Bukan Al-Fatihah sama Anas, bukan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas dibaca tuh. Kalau ulama dahulu banyak itu. Seperti Imam Syafi'i tadi. Nah, kalau kita ini coba kita semampunya aja deh. Kita semampunya. Karena apalagi guru-guru kita ya, Rizi, ada tugas 1000 RD. Ada memang kewajiban namanya juga kita bekerja ya. Pinginnya sih baca Quran, tapi kan akan ada tugas, kita jadi bagi-bagi tugas sih. Kita membaca Quran, melaksanakan juga kewajiban, bagi-bagi nilai, kadang mengajar ya. Jadi kita semampunya. Paling usahakan kalau kita ini semuanya nih minimal ya sehari 1 juz. Jadi 30 hari ini kita tamat Al-Qur'an. Tamat Al-Qur'an. Ayo kita semuanya nih. Bapak insya Allah lah sehari mah tamat. Mau ditingkatkan. Tingkatkan lagi ya. Masa sehari terus tingkatkan 2 kali atau 3 kali nih. Kita harus bersemangat nih. Ya, mumpung diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tingkatkan, perbanyak baca Al-Qur'an. Hafalan juga. Ayo kalian hafalkan juga Al-Qur'an. Dan yang Bapak rasakan, menghafal di bulan Ramadan dengan menghafal di bulan yang lain itu ada perbedaan tadi ya. Lebih mudah di bulan Ramadan itu. Memang yang tadi itu setan dibelenggu. Di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, diikat. Makanya tidak menggoda, makanya mudah untuk melupakan. Karena ya termasuk yang suka melupakan kebaikan itu adalah setan. Fa'angsahum, Nabi Musa tuh ketika berangkat mencari Nabi Khidir, ada ikan loncat itu, teman Nabi Musa dilupakan oleh setan. Nah itu setan yang suka melupakan. Kita udah hafal nih, begitu disetorkan lupa, itu setan yang melupakan. Nah di bulan Ramadan itu setan diikat. Nah diikat kecuali setan-setan kecil katanya itu kata para ulama. Setan-setan yang besar, dedengkotnya itu, gembong-gembongnya, maradatus syayatin diikat. Maka kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah, karena ibadah di saat itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan, pahalanya besar, padah rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Baik, itu saja ya yang Bapak dapat sampaikan. Jadi kesimpulannya, kita berdoa kepada Allah agar kita sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian yang Bapak sampaikan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu langit dibuka. Terus ada malam Lailatul Qadar, setan-setan diikat. Kemudian arti puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pembatal puasa, makan, minum, jima, muntah dengan sengaja, haid, murtad, ya, nifas juga ya yang melahirkan. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, berpuasa, sholat tarawih, sholat sunnah yang lain, sholat duha pun laksanakan. Kemudian membaca Al-Qur'an, bersedekah. Itu amalan-amalan, dan seluruh amalan-amalan hendaklah kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan jangan lupa latihan dari sekarang ya. Dari sekarang pun bukan berarti sekarang mah nggak usah dulu berapa hari gila, ntar aja bulan Ramadan kita berinfak, kita baca Qurannya nanti aja bulan Ramadan. Enggak, dari sekarang pun harus memulai. Maka ada orang yang ingin berlomba suatu pertandingan, biasanya orang itu sudah persiapan sebelumnya. Bulan Ramadan itu mulai pertandingan, dari sekarang kita udah pemanasan. Baik, itu saja yang Bapak Pak yang sampaikan atau yang Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ada yang bertanya, ada tanya jawab ya Pak Rizky. Nanti silakan Pak Rizky. Alhamdulillah, hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz Dian Hafizahullah Ta'ala atas materi hari ini berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang beliau sampaikan.
Maka sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bapak harap bisa dari kalian untuk mengingatkan kembali apa-apa yang sudah disampaikan sama Ustadz Ian, agar ketika sebelum masuk Ramadan dan sesudah masuk Ramadan itu memberikan sebuah tambahan buat diri kita lebih baik lagi dan lebih menambah pahala yang lebih besar, yaitu dengan adanya kita memperbanyak beribadah di bulan Ramadan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab insya Allah. Dan di sini untuk sesi tanya jawab bisa langsung kirimkan ke komentar-komentar kalian di bawah ya. Jadi akan kita jawab langsung oleh Ustaz Ian hafizahullah ta'ala. Sebentar, Bapak akan lihat di sini apakah ada sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan dari kalian di komentar. Di sini Bapak lihat tidak ada live chatnya, sudah ya, tidak ada lagi sebuah pertanyaan, sepertinya kosong. Ya, ada waktu berapa menit lagi Pak Rizky yang ada mau bertanya? waktu sekitar 7 menit lagi. Ya, 10 Ya. sampai 7 ya. 10 sampai 7 Kalau menit. ada yang mau bertanya. Kita tunggu ya. Insya Allah kita selesai jam 9.30. Ya, pertanyaannya kalian bisa chat melalui komentar ya. Silakan. Tapi di sini ada sebuah pertanyaan langsung dari tempat kita bersinggah ya. Ustaz, bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Tadi Ustaz telah menyebutkan ya tentang keutamaan Ramadan itu adalah adanya malam Lailatul Qadar. Dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana yang di dalam hadis dan ulama-ulama kita menjelaskan bahwa pertama, Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adanya di malam 10 terakhir dan tepatnya adalah malam ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Maka seseorang yang ingin menebakkan malam tersebut, maka di malam itu harus apa? Harus bangun, jangan tidur. Gimana menebakkan kalau tidur? Bangun untuk apa? Untuk beribadah, membaca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa, bersedekah. Semua amalan ibadah laksanakan di malam itu, maka dia akan mendapatkan malam tersebut. Pasti akan mendapatkan malam tersebut. Cuma malamnya tidak bisa ditentukan ya Pak Rizky. Mungkin tanggal 21 aja saya akan bangun. Saya kira tanggal 21 enggak. Karena dia dalam hadis tidak disebutkannya secara umum, yaitu tanggal malam ganjil itu ya. Kemudian kata para ulama, di antara tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, tandanya ini kata para ulama adalah ketika datang selesai dia bulan Ramadan, kan setelah bulan Ramadan itu masuk Syawal, dia akan istiqomah dalam beribadah. Dia akan tetap nih ibadahnya rajin. Maka tidak mungkin orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi ibadahnya di bulan Syawal malah lupa tidak beribadah. Oh, itu tanda tanya mendapatkan
Qadar. Di antara tandanya kata para ulama, begitu dia masuk bulan Syawal, dia ibadahnya akan tetap istiqomah. Ya, itulah jawaban yang dapat Bapak jawab pertanyaan tersebut. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, silakan. Maksudnya? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika menangis pada saat kita berpuasa? Oh iya. Mungkin abatan enggak kayak dia gitu ya. Ada biasanya anak kecil atau orang anak, jangan-jangan orang tua pun menangis ya karena tidak punya duit tadi. Guru-guru jangan menangis kalau bergajian ya, belum mendapat THR nih, terbatal puasa gitu. Jadi apa? Bila ada seseorang menangis. Menangis itu tidak membatalkan puasa. Kalau kita waktu kecil nih, itu suka ditakutin, jangan nangis nih, puasanya batal. Yang benar, menangis itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, kecuali kalau nangis air matanya ditelan, batal itu. Tapi batalnya bukan karena batal menangis, tapi menelan air mata. Jadi kalau menangis saja airnya tidak ditelan, itu tidak batal ya. Jadi enggak apa-apa orang yang berpuasa menangis. Misalnya menangis karena dia ketika sholat ingat dosa, itu bagus. Nah, nih Farid ini, waduh, kalau lihat orang-orang kan yang musuh ya, yang soleh, dia menangis ketika berdoa, ketika sujud, itu tidak membatalkan puasa. Kalau dengan itu catatan air matanya tidak ditelan. Jadi enggak apa-apa menangis. Tip, ini sudah dijawab dan kita masih ada waktu 2 menit Ya, lagi. yang kedua ada. Yang kedua ada di sini, yaitu berkaitan dengan Ustadz, apakah boleh berpuasa ketika kita berada dalam keadaan musafir? Nah, sabar ya, Masya Allah. Ini pertanyaan siapa namanya? Gak ada namanya ya? Namanya dari siapa nih? Ya, dari Royal 021 ya. Di komentar. Tadi harusnya namanya disebutkan ya, biar kita kasih nilai kepada gurunya nih yang bertanya itu ya. Baik, pertanyaannya bagus. Bagaimana hukum orang yang safar? Safar itu artinya bepergian jauh. Misalnya dari Bekasi ke Bandung, dari Bekasi ke Garut. Bukan dari Bekasi, dari mana ini, Rawalumbu ke Bantar Gebang nih. Itu bepergian tapi bukan safar. Safar itu bepergiannya jauh. Gimana? Tadi apa pertanyaan, berpuasa ya atau tidak? Boleh berpuasa atau tidak? Para ulama menjelaskan bahwa orang yang safar itu boleh berbuka, boleh berpuasa. Jadi kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, yang safar, yang dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti mengqada di hari yang lain. Kalau dia perjalanannya 2 hari, misalnya dari sini kemana 2 hari ya? Seumpamanya ke Bali bisa ya? Kemana? Yang luar daerah 2 hari dia batal, berarti mengganti 2 hari berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa. Tapi Ustaz, saya kuat nih, kuatlah berpuasa. Boleh juga dia untuk berpuasa. Jadi tergantung kalian mau berbuka atau mau berpuasa. Mana yang terbaik? Nah, yang terbaik menurut para ulama ini berbeda-beda pendapat. Ada yang sebaiknya berbuka, ada yang berpendapat sebaiknya berpuasa. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau orang yang bepergian itu mampu untuk berpuasa, sebaiknya berpuasa. Tapi imam yang lain lebih baik katanya berbuka. Intinya boleh, kalian boleh berbuka, boleh berpuasa. Nabi pernah melakukan perjalanan bersama para sahabat. Para sahabat berbuka, Nabi berpuasa sama dengan salah satu sahabat ya. Jadi kebanyakan para sahabat berbuka, tetapi Nabi berpuasa. Jadi intinya boleh berbuka, boleh berpuasa. Silakan, tergantung kalian. Ya, tapi kalau memang pinginnya berpuasa, puasa aja. Ini pendapat Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena kalau biasanya kalau kita nanti di bulan Syawal lebih berat itu godaannya yang Rizki. Lebih berat. Kalau sekarang kan semuanya berpuasa, lebih
lebih enteng. Tapi kalau nggak mampu, misalnya ingin berbuka, saya boleh untuk tidak berpuasa. Baik, itu jazakumullah khairan, wallahu a'lam. Gimana nih Ustaz? Waktunya kan sudah menunjukkan pukul 9.30. Apa masih kita kasih sesi tanya jawab? Satu aja ya? Ya udah, satu lagi kalau Satu ya? ada ini. Ini berkaitan dengan yang akhwat Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika seseorang di kalangan perempuan kan biasanya haid itu, apakah bisa mendapatkan pahala pada saat bulan Ramadan? Iya. Apa saja yang harus diraih untuk mereka yang dalam keadaan haid seperti itu? Baik, perempuan yang haid ya, perempuan yang haid yang tidak boleh dilakukan adalah sholat dan berpuasa serta membaca Al-Quran ya. Ini membacakan juga ada perselisihan ya. Sholat tidak boleh, berpuasa tidak boleh. Tetapi perempuan yang haid bisa melaksanakan zikir, bisa berdoa, bisa bersodako. Maka dia pun akan memperolehkan pahala keutamaan bulan Ramadan. Hanya saja dia itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Berarti saat itu dia tidak memperoleh pahala sholat. Tapi seandainya, nah ini yang tadi Ustaz sampaikan, kalau dia berniat, niat nih, makanya niat ini jangan lupa. Ketika dia berniat, saya kalau sehat kemudian tidak haid, saya akan melaksanakan puasa, akan melaksanakan sholat tarawih, akan melaksanakan baca Al-Quran, maka dengan niatnya dia akan mendapatkan pahala. Makanya jangan lupa kata Bapak tadi, niat dari sekarang, niat akan puasa, niat akan sholat, akan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Seumpamanya terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, sakit atau haid dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari niatnya. Itu aja. Jadi orang yang haid dapat memperoleh pahala atau keutamaan. Ibadahnya tadi aja, berzikir, berdoa, bersedekah, membantu orang tua, membantu orang lain, dan banyak ibadah yang lain. Insya Allah kalian tahulah ibadah apa aja selain yang Bapak sebutkan tadi. Yang penting jangan sholat, tidak boleh berpuasa, memegang Al-Quran juga tidak boleh ya. Itu aja. Wallahu a'lam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah sudah pukul 9.30 lewat, dan ini adalah sudah memasuki pertanyaan terakhir ya, sudah terakhir tadi dijawab oleh Ustaz Ian Sofian. Maka dari itu untuk kajian materi ini bersama Ustaz Ian Sofian kita akhiri, dan kita ucapkan kepada Ustaz jazakumullahu khairan atas pemaparan dan nasihat pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bisa masuk dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan sampai seterusnya. Amin. Dari Bapak sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian untuk materi pada pagi hari ini bersama Ustaz Ian Sofian. Mari kita tutup untuk kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.